Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fi dharain. Amin. Ila qal surutus shaum. Bab menerangkan syarat-syaratnya puasa. Al-bulugh wa yasihu min as-sabi al-mumayyiz wa la yajibu 'alaihi walakin 'ala wali amruhu ayyamurahu bis-siyam. Idza kana 'indahu al-quwwah wal istita'ah ila akhirih. Syarat-syaratnya puasa yang pertama adalah al-bulugh, balik. Wa yasihu dan sah minas-sabi dari anak yang kecil, sabi al-mumayyiz yang sudah tamyiz wa la yajibu 'alaihi dan tidak wajib atasnya. Jadi sah tapi tidak wajib. Syaratnya balik. Nah, sebelum balik kan namanya sobi. Sobi. Jadi orang itu ada ya sobi, tifel, terus sabab, fata. Sobi, tifel itu sama, sabab sama fata itu sama, muda, bulan, murahek juga ada. Terus ntar kalau sudah umur sabab itu sudah 30 tahun. Nah, kalau sudah 40 tahun ke atas namanya syekh. Ini syekh ini. Nah, syekh ini ada dua pendapat. Ketika sudah 40 tahun, ada yang ketika yang berpendapat bahwa ketika anak itu sudah mencapai ilmu yang tinggi dalam berkata juga dikatakan syekh. Wala yajibu 'alaihi walakin 'ala wali amruhu. Tidak wajib bagi anak yang kecil, tapi wajib atas orang tua untuk memerintah puasa. Ayyamurahu bisyami dengan puasa. Idza kana indahu al-quwwah. Kapan itu? Ketika anak kecil tersebut mempunyai kekuatan. Sudah kelihatan ada kekuatan untuk berpuasa, suruh puasa. Wal istita'ah dan mampu. Walau ba'da ayamin, walaupun sebagian hari. Puasa beduk cara-cara. Setengah hari puasa, engko lebare buka. Terbuka kamu kan melok meneh. Walau ba'da ayamin, walau sebagian buat apa? Hari. Ini orang tua wajib pemerintah. Jadi nek mboten ngelatih perintah itu gitu dosa bang tuh nih. Wajib, karena wajib itu dosa. Ya. Malah kadang tuh anak es puasa di situ. Walakin min ghairi dzarbin, tapi tidak sampai memukul. Kalau masih kecil jangan dipukul. Hatta yablugha asrasdin, sampai pada umur 10 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun, fabadaha ya dari buhu, maka mukul wali ini pada anak kecil yang meninggalkan puasa. Pukulannya jangan sampai dibare, jangan sampai ada bekas. Pukulan-pukulan yang menakuti saja. Ala tarkihi, kiasan ala salat. Nah, ini dikiaskan dengan salat. Ketika anak kecil 7 tahun disuruh salat, ketika 10 tahun kok meninggalkan salat, maka orang tua memukul anak kecil tersebut, tapi jangan pukulannya bareng, jangan sampai membekas. Hadza madhhab Syafi'i, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Masalah yang kedua, ini satu masalah idza balagha shaiman. Kadang-kadang anak kecil ini baliknya siang. Karena dia tidur, cepatnya dia belum balik. Tidur mimpi basah siang-siang jam 12 atau jam 2. Gimana hukumnya? Idza balagha shaiman. Ketika ada anak kecil yang balik dalam keadaan puasa. Awalnya latihan puasa. Setelah zuhur ternyata dia mimpi basah, yang menyebabkan dia balik. Fasahih annahu yalzamuhu itmamahu. Menurut kalau yang sahih, maka anak kecil ini wajib menyempurnakan puasanya. Jadi setelah balik nggak boleh batal. Tadi sebelum balik boleh. Sebelum balik dia boleh makan karena masih kecil. Tapi setelah balik dalam keadaan puasa, maka wajib untuk menyempurnakan puasa. Wala qadha, dan tidak wajib qadha. Ini menurut qauli yang sahih. Jadi catatan dalam badan puasa gitu. Dari awal. Dari awal. Qala Ibnu Suraij annahu yustahabbu itmamahu wa
yajibu al-qadha li annahu lam yanwi al-fardha. Menurut Ibnu Suraid enggak wajib itmam, cuma istahab, disunahkan saja untuk menyempurnakan puasa sampai sore. Nah, ini kan dalam keadaan balik tadi siang sudah mendapatkan kewajiban puasa karena baliknya siang. Gimana hukumnya qadha? Enggak wajib qadha, wajib al qadha li annahu lam yanwi al fardhu. Kenapa? Karena malamnya enggak niat fardu. Nah, enggak niat fardu. Anak kecil kan enggak niat juga. Walaupun niatnya tuh wajib ya. Sebenarnya niatnya anak kecil itu wajib walaupun puasa sunnah. Ini menurut Ibnu Suraid. Itu dua pendapat. Yang pertama, ketika ada anak kecil yang balik di tengah-tengah siang pas lagi puasa, yang pertama yang sahih wajib untuk menyempurnakan puasanya dan tidak wajib qadha. Yang kedua, menurut Ibnu Suraid tidak wajib menyempurnakan puasa tapi wajib qadha. Alasannya apa? Kenapa? Karena tidak niat fardu. Ini masalah yang pertama mengenai tentang masalah balik. Al-aqlu, syarat yang kedua adalah berakal. Jadi syaratnya puasa yang kedua adalah orangnya itu berakal, duweni ngakal. Yajibu wajib apa? Shaum alal aqili ing atas wong puasa amal majnunu fala yajib. Jadi orang yang berakal itu wajib puasa. Yang tidak wajib puasa itu orang gila. Amal majnun fala yajibu alaih, maka tidak wajib bagi orang yang gila. Idza kana al-jununu mutbiqan. Nah, sekarang masalahnya kadang-kadang gilanya ini terus satu hari penuh, kadang-kadang tidak, setengah jam gila, ntar 2 jam sehat. Ini gimana hukumnya? Idza kana al-jununu mutbiqan, maka hukumnya tidak sah, tidak wajib. Ketika junun atau gilanya ini terus menerus, maka tidak wajib puasa. Walayasihu minhu walaysa alaihi al-qadha. Dan sekarang kalau memaksakan diri orang gila ini mau puasa, sah enggak puasa? Enggak. Walayasihu, tidak sah. Karena syaratnya orang puasa itu harus berakal, sedangkan orang gila tidak berakal. Sekarang kalau dia sudah enggak sah, apakah wajib qadha? Orang gila tersebut walaysa alaihi al-qadha, tidak wajib qadha atasnya. Kapan itu? Ketika gilanya dalam keadaan Islam. Tapi ketika dia gilanya dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik, orang ini murtad, setelah murtad gila. Murtadnya 10 hari, gilanya 5 hari, maka 10 hari semuanya wajib diqadai. Tidak memandang ini pas gila enggak diqadha, enggak. Semua qadai. Wajibu as-shaum 'alal qadir hissan wa sar'an. Nah, wajib puasa bagi orang yang mampu secara hissi dan secara syar'i. Hissi itu mana hissi gimana? Wa man hissan ayyutiquhu. Yutiquhu kharaja bidzalika asy-syaikh al-haram. Yang dimaksud dengan hissi adalah kuatnya puasa, pengecualian orang yang tidak kuat yaitu al-syaikh al-haram, orang yang sudah tua renta, pikun. Ini namanya nggak kuat secara hissi. Wal mar'atul ajuz, jadi asah kan laki-laki ya, haram sing pikun. Al mar'atu perempuan, al ajuz yang sudah, cara bahasa Jawanya apa? Kaki-kaki ya. Ini kaki-kaki. Kalau laki-laki kaki, kalau perempuan ini. Kalau istilah Indonesia apa? Ada. Kakek nenek ya. Kakek udah nenek. Kakek laki-laki, nenek ya sudah perempuan. Biangkana talhaqahum masaqatun sadidah. Kapan itu tidak mampu? Itu ketika dia mendapati masaqah yang sadidah, keberatan yang sangat itu ya nggak mampu kalau sudah saking tuanya.
layah tamilunaha, yang mana syekh haram atau mar'ah ajus ini tidak bisa puasa. Layah tamil, nggak mungkin untuk bisa puasa. Walaisal ibrah bisin bal bil kutrah. Nah, sekarang apakah ibrah ajus ataupun haram ini dengan umur? Enggak. Ibrah orang tua atau orang yang nggak mampu ini dengan umurnya enggak. Kadang-kadang orang tua itu masih kuat, tapi yang muda kadang-kadang enggak kuat. Ini gimana? Enggak dengan umur, tapi dengan kemampuan. Kalau memang tidak mampu sama sekali walaupun masih muda ya wajib. Fayalzamu haula'i an kulli yaumin muddin ta'am. Maka ketika dia enggak mampu, baik laki-laki yang sudah tua atau yang memang enggak mampu, atau perempuan yang sudah tua ya atau yang tidak mampu, maka setiap hari wajib mengasihkan 1 mud makanan min ghalibi qutil balad, dari umumnya makanan pokok di negara itu atau di daerah situ. Min ghalibi qutil balad, saking kapra-kapre panganane negara ini. Ada yang manai bahwa negara ini adalah satu daerah yang di situ sudah ada polisi, sudah ada pasarnya. Ini namanya daerah balad. Kalau di negara Indonesia ya wah jauh, di Sabang sampai Merauke, mungkin di Papua makannya jagung, di sini beras ya. Kita zakatnya di Papua, kita hanya di sini, atau kita membayar mud fidyahnya di Papua, kalau kita di sini itu nggak bisa, masa karena sudah beda makanannya. Makanya daerah sini, kalau orangnya orang sini, jadi setiap hari satu mud, perkiraan 8 on setiap hari dikasih kepada orang tua. Wa kadzalika lan kaya mengkono haram alladzi wa indahu kang iku ing dalem alladzi maradun utai lara la yurja burhu, la yurja kang ora bisa diarep-arep burhu warase wong ya duruhu kang bahyani mau selimar almarad apa asabu puasa. Begitu juga tadi kan orang tua yang sudah nggak kuat, laki-laki atau perempuan, ini setiap hari membayar 1 mud. Nah ini kalau orang sakit gimana? Yang mana sakitnya la yurja burhu, yang nggak diharapkan untuk sembuhnya. Ya, tadi kisah tadi sudah nggak diharapkan sembuhnya, maka orang tersebut juga membayar fidyah. Setiap 1 hari 1 boleh digabung untuk setelah Ramadan berbayar, boleh dicicil setiap hari bayar, tiap hari bayar. Tapi kalau dijamak nggak boleh. Nah, sebelum lewat Ramadan bayarin dulu, nggak boleh, karena besok nggak tahu, mungkin mampu kan. Wa amma syara'an, adapun syarak, tadi ada orang yang nggak kuat secara hissi, ada orang yang nggak kuat secara syar'i. Tadi yang secara hissi mungkin tua renta ataupun yang sakit parah yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau yang syarak, kalau syarak ini memang syaratnya nggak boleh puasa, orangnya kuat. Contohnya apa? Wa amma syar'an anapun syarak kharaja bidzalika, kharaja kecuali bidzalika dalam syarak absab al haidu wa haid wa nufasa ulan wa nufas wa yasiku lan rasa min saking haid wa nufasa apa asamu som bal yahrumu balik haram apa som alaihi ma ing haid wa nufasa. Nah orang haid dan nifas ini kuat mungkin tenaganya, tapi nggak boleh, nggak sah untuk melakukan puasa. Bahkan kalau memaksa dia imsak, tidak makan tidak minum dengan niat puasa, haram hukumnya. Kalau sampai dia itu niat puasa, apakah wajib baginya untuk qada atau fidyah? Wajib alaihim al-qada, wajib bagi kedua orang tersebut haid dan nifas itu qada, bukan fidyah. Wa qada'uhuma 'ala tarahi. Nah, qada ini ada 2 macam. Ada qada yang secara
begitu selesai bulan Ramadan langsung foto. Ada yang tarohi, tarohi itu entar-entar, mengko cara bahasa Jawa. Boleh entar-entar, entarlah setelah bulan Syawal selesai. Nah pas bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah musim banyak hewan kurban ya. Nah itu entarlah tunggu sapinya habis sama kambing bulan Mulid. Boleh, itu namanya tarohi. Bagi si al-haid wal nufasa seperti itu. Beda sama orang yang batal secara sengaja, niat batal, maka orang tersebut wajib langsung, namanya faur, terus langsung begitu selesai bulan Ramadan, bulan Syawal itu sudah tanggal 1, nah tanggal 1, 2, 3, 4 itu langsung. Itu biasa nih. Nah, namanya faur, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Betul-betul kaya wong salat ngerti batale ya kan. Wah, wis terasa mau. Segera sendiri. Langsung ketika dia itu nggak sengaja atau dia sengaja untuk mengundur-undur sholat ternyata sudah habis waktunya. Nah itu kan wah itu jam 3 nih udah masuk asar, dia tahu kalau udah masuk zuhur tapi nggak langsung, maka dia wajib langsung wudu, ambil wudu terus. Beda sama wong keturun, orang ketiduran subuh-subuh ya enak biasa jam 9 tidur sampai jam 7 itu nggak langsung boleh entar zuhur karena tidurnya kan nggak sengaja. Malam ya'ti Ramadanun akhar, tapi syaratnya Ampun ten sing wae. Niki kula nembe ngertos niki. iya Sing puasa niki asli. Berarti nek sing sengaja dibatalke langsung hukumnya wajib segera. Nah, Masya Allah. Ini zaman sekolah ki tau mangan ning pasar kok ki ya. Terus saya kena denda fitin. Ya denda. Itu dosa barang ya orang segera. Tapi orang ngerti segera. ya astagfirullah ngapura sing masalah ya. Ngapurane karo merga ngaji ngene iki mending. Iya, malam ya'ti Ramadan akhir. Syaratnya apa? Taruh itu ya, tidak langsung. Syaratnya itu jangan sampai Ramadan yang kedua. Kalau sudah Ramadan yang kedua, ternyata contoh orang haid itu 5 hari katanya. Dia belum qadha 5 hari. Nah, begitu mepet Ramadan bulan 5 hari itu wajib 5 hari itu untuk puasa. Tanggal berapa? Tanggal 26, 26, 27 sampai 30 soalnya. Ya, tinggal satunya belasan Ramadan. Maka wajib hari itu untuk qadha. Nggak boleh orang itu makan lagi. Nah ternyata kalau sudah sampai kelewatan Ramadan yang kedua, nanti nggak qadha tahun ini sampai Ramadan kedua, maka wajib qadha dan satu fityahan. Kita apa lagi? Wis wingi. Ceritanya dong. Wis belum kerja. Faidah taharat mongko ing dalam arek kalane suci sapa mar'ah atau nufasa ya. Haid wa nufasa fi nahari Ramadan ing dalam rinone bulan Ramadan sunnah mongko tujunaken lah kabeh loro mau apa alih sapi imsak bagiatan nahar ing dalam sekene. Ternyata mampet getih ya. Berhentinya darah haid atau nifas itu di siang bulan Ramadan. Maka sunnah untuk imsak, tidak makan sampai maghrib. Sunnah. Jangan mentang-mentang baru haid berhenti langsung makan biasa. Dikira nggak ada pahala, ada pahalanya untuk imsak. Sunnah. Syarat yang ketiga adalah al-iqamah. Al-iqamah mukim. Hanya mukim. Wala yajib 'alal musafir. Wala yajib mengkora wajib puasa 'alal musafir yang ada seorang musafir. Nanti ada orang yang berpedoman, kita kan di dunia musafir. Jadi kita nggak wajib puasa. Kun haliban ya. Kun ya Umar, kun fitunya ke anaka horibun. Ya Umar, kun fitunya ke anaka horibun.
jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu telah qarib, orang yang mengembara. Dan itu dia nggak puasa. Nah kita kan qarib mengembara, jadi cuma nembang lewat di dunia ini, ngapain puasa? Katanya orang musafir nggak masih puasa. Oh berarti goblok tapi pinter. Ya. Pinter, jahil murakab. Terus bodoh tapi ditumpuk bodoh ini. Kalau wajib musafir, orang yang musafir tidak wajib puasa. Wajib lahu al-fitru, boleh, bukan wajib untuk buka, tapi boleh dia itu makan, siang buka. Tapi dengan syarat bisyarti ayakuna kelan syarat yen to ana apa safare musafir iku tawilan suwe jauh. Nah, jauh. Tempat-tempat mriki mangan musafir. Ya boleh. Karena enggak jauh. Berapa jauhnya wa ayakuna yen to ana apa safaruhu iku safaran pelungan mubahan kang den onake. Di sini syaratnya untuk menjadi musafir itu yang sudah diboleh untuk jamak qasar ya. Jamak qasar. Di sini Palembang sudah ya. Sini mana? Singkut sudah. Saralangun ya. Sudah jauh. Sudah dibolehkan, bukan diwajibkan, dibolehkan. Kadang-kadang orang sudah boleh itu dia memanai wajib. Karena kan wajib untuk ketika udah berbiar wajib muka salah, cuma boleh saja. Kalau memang kuatnya untuk makan, ya afdalnya makan. Kalau nggak makan saya nggak kuat, afdalnya makan. Tapi kalau puasa itu masih kuat, afdalnya puasa. Nah safarnya itu safar yang mubah itu dibolehkan. Bolehkan itu berarti itu maksiat, bukan maksiat. Seperti safar bisnis, safar perjalanan, silaturahmi, bayar hutang wajib malah lebih boleh lagi. Silaturahmi sunnah lebih boleh lagi. Kalau maksiat ke mana? Ke Palembang. Mau ngapain sana? Nonton konser COVID. Konser COVID-19. Nah, itu kan maksiat. Kalau di sana campur antara laki-laki dan perempuan. Ikhtilat laki-laki dan perempuan itu haram. Kalau di situ ada mukhtalitnya, tahu di situ ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita nonton ke sana haram sudah. Nah, kita perjalanan ke sana kok kosor nggak boleh. Puasa batalin nggak boleh. Karena itu adalah rukhsah, kemurahan dari Allah. Rukhsah itu tidak diberikan pada orang yang asi, orang yang bermaksiat kepada Allah. Fala yuftiru monggo ora muka sapa al-asi wong kang maksiat bisa safari dengan perjalanan. Jadi maksiat itu ada dua. Ada maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Apa perbedaannya? Bis safar itu memang tujuannya untuk maksiat. Kalau fis safar itu nyambi di perjalanan bukan tujuan. Contoh ketika kita ke Jawa itu kita pakai mobil bis, nggak sengaja dampingan dengan perempuan, nah gadis cantik gimana kan kadang-kadang lirik di situ kan, bahkan mungkin kenalan juga. Nah itu maksiat fis safar. Ke Jawanya kenapa? Ke Jawa saya untuk silaturahmi, boleh nggak? Jamak qasar boleh nggak? Untuk muka puasa boleh. Tapi kamu maksiat, ya ini kan maksiat fis safar, bukan bis safar. Kalau bisa apa ya saya ke Jawa untuk tadi maksiat nonton orkes dan lain sebagainya, maka nggak boleh jamak ataupun tidak boleh fitr muka. Famathalus safar al mubah mongko utai sepadane safar sing mubah as-safaru tasafar al wajib bukan wajib wal mandub lan sunnah. Pas mubah kan boleh untuk membatalkan puasa. Seperti mubah adalah safar atau perjalanan wajib atau bahuna ka enten kono bangunan syartun tes ana syarat mukhtalifun kang beda-beda dadi akan fi dalam syartun indal Imam Syafi'i dalam munggu Imam Syafi'i yuk tabar kang
dan anggap apa syarat sartan syarat wa indal imami lan ing dalam Imam Ahmad balaisa mengko ora ana apa syarat ora ana apa sartun ora iku bisa kumpulan syarat wa huwa utawi syartun furujuhu metune wong minal balati saking negara qabla fajr ing dalam sadurunge fajar. Nah, di sini ada dua pendapat yang beda. Termasuk syaratnya. Orang itu boleh makan di perjalanan, boleh batal puasanya ketika dalam perjalanan jauh. Itu syaratnya menurut Imam Syafi'i adalah keluarnya itu sebelum fajar. Keluarnya sebelum fajar. Ini sebelum fajar dia jalan. Atau sore ya, sore pada zuhur, terus paginya kan masih di jalan. Nah, itu berarti jalan keluarnya sebelum fajar termasuk. Nah, itu boleh makan jalan. Kalau setelah subuh jalan ke sini ke Jawa, ke Palembang, itu nggak boleh. Walaupun jauh. Tapi kalau diniatkan sebelum fajar kita sudah niat safar walaupun belum jalan. Syaratnya furujuhu keluarnya. Keluar. Ya, bukan niat. Furujuhu minal balad qabla fajr. Keluarnya dari negara dari desanya ini sebelum fajar. Ini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad falaisa bisartin. Tidak disyaratkan. Pokoknya kalau jauh mau qabla fajar, sebelum fajar atau ba'da fajar, setelah fajar tetap boleh Mekah, boleh makan. Paham ya? Wa huwa khurujuhu minal balad. Niku sing mboten dipanaken kangge batalke siam iki. Ya, Tapi pas sore sholat tetap boleh. berjalan. Saged mawon kan. Walaupun khuruje sampune fajar. Ini yang syaratnya sebelum fajar itu Jumat itu. Oh, nggih Jumat. Nggih niku pripun nggih? Nah, itu kalau tapi ya apa namanya kalau memang di jalan ditemukan Jumatan boleh. Niku sing medal sedereng fajar niku musafir nggih. Usah. Kalau nggak musafir nggak muter-muter puasa. Musafir sing kategori niki wau sing Nggih. tawilan. Nggih, tawilan. Berarti sing dados pemahaman secara umum akan menjadi suara di kalangan orang banyak termasuk para imam niki kurang lurus berarti. Ada fatwanya ini. Ya sumbernya ada sesuai kan. Jadi misalnya kalau ajeng Jumatan sudah bujang kan pun lain jadi gula lain tanpa kan gula bedal sak derenge fajar kan pun beton masjid to Boleh setelah fajar. padahal rupanya sing ngaten niku sing tawilan wae nggih. Ya, kalau memang dia sudah nggak mendapatkan masjid, wah, itu boleh meninggalkan Jumatnya. Boleh jamak kasarnya itu ketika keluarnya sebelum fajar. Berarti anu keliru. Mungkin caranya pendapat yang lain. Bulane jane kan akhirnya tanda tanya angan-angan kula cuma nggih badhe talet niki kan. Padahal jenengan tengene kula niku Jumat kan. Kok derek Jumatan masjid tempat kan. Jangan kita nonton mawon kan. Jadi hukumnya ya orang kayak ngene. Nek kan jenengan nglampahi ya. Jadi selama ini sing dadi berita iki keliru mungkin. Makanya orang-orang Ya karena sampingnya kayak gitu pendapat ulama. Jadi kita harus terus. Kalau saya bisa ini menurut Imam Ahmad, kok enggak jadi syarat makanya kalau sebelum fajar kota fajar pokoknya kalau keluar jauh boleh makan. Itu kalau bagi yang tidak mampu untuk puasa di jalan. Bahwa hurujuhu minal balad qabla fajr. Waqat asarna lan teman-teman isyarat sama kita ila khilaf maring khilaf guna ing dalam kene lihtiyajil ammah karena butuh wong umum kita kritik kelawan anut ing Imam Ahmad. Ini memang beda pendapat. Imam Syafi'i harus sebelum fajar, tapi Imam Ahmad boleh setelah fajar. Ini ketika kita atau orang awam mau bepergian terus mau batal itu dikasih tahu
Kalau mau batal niat taklid ikut dengan Imam Ahmad. Nah, sekarang kalau yang belum tahu boleh at-taklid batal amal sah. Boleh. Jus taklid derek setelah kita amal karena dulu kebodohannya kita nggak tahu. Orang ngerti. Nah, tolong lakoni wis nah, ini mantep. Sing lunga atuh oleh mangan. Nah, makan. Setelah makan orang ngerti ternyata itu menurut mazhab Imam Ahmad. Maka wah yang mana aku tak biar tak diniati Imam Ahmad wae. Boleh enggak? Boleh. Taklid batal amal jus. Makanya pentingnya ngaji sih. Ngaji biar tahu kita itu entar kalau ada yang salah kita amaliyah kita yang salah. Menurut Imam Syafi'i kita bisa derek yang ikut yang memperbolehkan. Wama iku apa huwa tema fi afdalu tekan utama lulu Syafi'i. Kata Imam Syafi'i al-fitr apa tamuka awal imsak atau apa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang musafir itu lebih afdal untuk imsak atau afdal untuk iftar? Atau makan mukah membatalkan, lebih utama mana? Afdalnya mana? Indal Abi Hanifah mungguh Imam Abu Hanifah al-iftaru wa iftar iku afdalu luwih utama mutlakon secara mutlak. Menurut Imam Abu Hanifah pokoknya kalau makan itu mutlak lebih utama daripada puasa perjalanan jauh. Wa indal Imam Syafi'i lan ing dalem mungguh Imam Syafi'i idza kana ari kalian ana sapa iku yadurruhu tanpa bahaya bisa bikin poso fi safari ing dalem safari saim wa talah kehulan nemu ku ing saim sapa nemoni ku ing saim bidale kalan ngono sawab apa masaqatun kangelan fal iftaru mongko iftar ik afdalul iftar. Ama idza kanat anapun arekane ana apa kelakuan iku la talhaqahu ora nemone ing saim apa masaqatun masaqah fal afdalu mongko utama lalu kata saya buka asimu puasa. Nah, Imam Syafi'i diperinci digantungkan ketika dia itu kuat tidak menemukan masaqah, tidak menemukan keberatan dalam puasa, puasanya nggak berat masih betah, maka lebih afdal puasa. Tapi kalau menemukan masaqah, dia dzur kemadharatan dalam perjalanan ke puasa, saya lemas dan lain sebagainya, mungkin bisa sakit, maka mukah atau membatalkan puasa ini lebih. Wadzalika kita mengukun musawab itu musyari'atun lil bara'ati. Wadzalika mungkin asab itu musyari'atun nyepetaken lil bara'ati marang nyep bara'ah bebasaken lil bara'ati dimati marang bebase tanggungan. Waqtinaman lan mentengaken di hadas sari marang iki ulama. Di sini ditambah lagi, sedangkan puasa kan lebih afdal ketika dia kuat. Kenapa? Karena puasa ini musyara'atun li bara'ati dhimmah, menyempatkan tanggungan kita biar kita dapat tanggungan qadha. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhtinaman li hadas syahr, mementingkan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan dipentingkan sehingga dia puasa di dalam bulan Ramadan walaupun dalam perjalanan. Kalau nggak puasa, walaupun itu boleh, tapi setelah puasa selesai, bulan Ramadan selesai, kita wajib apa? Qadha. Berarti tanggungan kita belum selesai. Dan hebat atau keafdalannya jauh kalau bulan Ramadan itu lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Al-Karim kang mulya warubama yamut lan terkadang mati sebab wong qabla qadha ing dalem sadurunge qadha. Nah, kadang dia setelah sadar arep qadha, ternyata sebelum qadha sudah meninggal. Walaupun ketika dia memang mati sebelum qadha, ini hukumnya tidak su'ul khatimah. Karena dia kan boleh memukah atau batal puasanya sebelum qadha meninggal. Nah, itu bukan su'ul khatimah. Yang su'ul khatimah itu yang memang sengaja untuk batal, belum tobat sudah meninggal. Alhamdulillah, ini namanya su'ul.
Yang terakhir syarat daripada sahnya puasa adalah sehat. Syarat wajibnya puasa adalah sehat. Fal marid fi shaum salah satu aqsamin. Sekarang orang sakit itu ada tiga bagian. Tarotan siji ambalan ya khafu tisaba marid al halaka ing mati bi khabarin attiba lawan khabarin dokter al muslimin kang muslim astiqat kang adil. Yang pertama, kalau kamu puasa ntar kamu tambah parah atau mati, penyakitnya udah parah banget ini. Kalau kamu puasa mati kamu, itu gimana? Fahada mengkota iki marid iku wajib lahu katibat apa alfitru muka, wajib muka. Tapi syaratnya dokternya apa? Attibaul muslimin, dokter yang Islam, as-siqat yang thiqah, dapat dipercaya, adil namanya, itu adil. Nah dokternya nggak pernah puasa, gimana dinamakan thiqah? Dokternya nggak, kamu jangan puasa. Seperti orang yang nggak pernah ke masjid melarang ke masjid, nah nggak thiqah itu. Kecuali orang itu benar takwa sekali, ke masjid terus ini karena keadaan penting. Saya juga sebenarnya nggak berani meninggalkan Jumat, tapi karena penting kita marilah kita tinggalkan Jumat ini karena corona. Nah itu biar dipercaya lah. Ini nggak pernah ke masjid, melarang ke masjid, ya repot. Gawat. Dokter ini ada nggak sembarang dokter, harus muslim dan adil. Maka orang yang sakit tersebut wajib untuk makan. Yang melarang Jumatan cuma senang lihat berita di medsos atau TV. Ya, TikTok. Mataratan dan Indonesia ambalan ya khafu di sebuah marid ziyadatul marid ing tambahin orang. Wa hadza utai iki marid iku ya juzu nang kata hadza apa fitru muka. Wala wajib alaihi syai. Hadza wala orang wajib apa fitru alaihi syai hadza. Yang kedua, orang yang sakit tapi takut dia kalau mau puasa ntar tambah sakit. Ziyadatul marid tambah sakitnya, maka tidak wajib muka tapi boleh muka. Tidak wajib untuk membatalkan tapi boleh membatalkan. Kalau memang dia sakitnya itu parah, atau kalau makan, kalau nggak makan untuk puasa dia khawatir tambah parah sakit, boleh. Yang terakhir watorotan dan iji ambalan yakunu ono apa maradhu lorone wong iku yasiron ringan hadza lagi yahrumu haram alaihi hadza apa fitru muka. Yang terakhir adalah orang yang sakitnya itu ringan, cuma pusing dikit langsung batal, ini haram untuk batalkan. Sakit panuan ringan banget, sakit masuk angin dikit itu nggak boleh, haram. Orang sakit kesimpulannya ada tiga bagian. Yang pertama, orang sakit yang parah yang dokter mengabari bahwa kalau puasa orangnya bisa mati, dan dokternya syaratnya harus muslim dan thiqat adil. Yang kedua, orang yang khawatir kalau puasa tambah sakit parah, maka boleh membatalkan puasa dan tidak wajib untuk batal puasa. Yang ketiga, orang yang sakitnya ringan maka haram untuk berpuasa, membatalkan puasa. Adzarus shaum wal qada wal kafarah, menerangkan tentang berapa udurnya puasa, qada puasa dan kafarah. Lau maradhu syahsun fi Ramadan maradhan khafifan. Itu udah pernah ada cerita ya, namanya siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dokter muslim, masuk mencetus kitab-kitab dokteran, banyak rujukan-rujukan yang diambil dari orang barat. Ibnu Sina ini ketika ada orang datang, orangnya kaya, sehingga dia tuh sakit parah, ke dokter minta pendapat, ini gimana saya penyakitnya kalau nggak sakit dan lain sebagainya. Ketika ngobrol-ngobrol, oh ini kamu 40 hari lagi meninggal.
orang yang baru saja nih apa namanya konsultasi dengan dokter ini pulang, setelah pulang dia setiap hari hitung tanggalan 1 hari tinggal 39 hari terus condeng terus sampai kurus memikirkan mau mati. Ini gemuk orang sakit parah. Akhir waktu pas tanggal 40 harinya dia sudah siap-siap wasiat semua orang, dan ini kata dokter Ibu Sina, saya meninggal besok, semua dikumpulin gitu. Ternyata tunggu malaikat nggak jemput sampai maghrib sehat orangnya. Akhirnya pergi ke Ibu Sina lagi. Ya dokter, kenapa kamu bilang saya 40 hari katanya meninggal, tapi ternyata malah saya sehat bukan seperti ini. Loh, saya kalau bilang sama kamu nggak seperti itu, kamu pasti makan terus. Padahal penyakit kamu itu karena banyaknya makan. Jadi saya kabari kamu 40 hari lagi mau meninggal, jadi kamu nggak enak makan, ya. Terus mikirin mati terus, ya. Nah itu, jadi kamu nggak enak makan, secara otomatis kamu puasa terus. Nah, kalau saya suruh kayak kamu puasa, kalau kamu puasa 40 hari insya Allah penyakitnya sembuh. Kamu nggak kuat karena kamu orang kaya, semua ada. Nah, setelah 40 hari sembuh ini. Itu jadi dokter kayak kadang-kadang harus pakai politik juga, jangan pakai ilmiah saja. Suruh diet nggak mungkin. Suruh diet di depannya ada cemilan banyak. Kalau anak pondok mungkin diet bisa, karena memang nggak ada. La marada sahsun fi Ramadan maradan khafifan thumma stadda bihil marad hatta la yarjabuhu thumma mata fi Ramadan aw ba'dahu tuna tamakunin min al-qada' lazima fi tirkatihi al-fityah. La marada laman lara sapa sahsun wong suci fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan maradan bulan lara khafifan karingan. Ada orang yang masuk bulan Ramadan itu sakit tapi sakitnya ringan. Tumastata bihil marad. Tumastata nuli banget dia kelawan syahsun apa al-maradu loro. Nah, setelah Ramadan 1 2 3 kesananya malah tambah parah. Hatta layur jabruhu. Sehingga orang bisa diarep-arep al-ruhu warase syahsun. Sehingga tidak diharapkan ini orang sembuh. Malah tambah parah. Setelah itu apa summa mata. Nuli kari-kari mati, meninggal sapa syahsun fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Apa tahu atau wise bulan Ramadan. Duna tamakuni ing dalam sedurunge mungkin minal qada saking qada. Jadi pertama kan orang bayar fidyah karena dia sakitnya sakit ringan. Nah, terus sakit parah. Dia kira parah ini mau sembuh. Jadi ntar mau diqada aja setelah Ramadan. Nggak bayar fidyah kan, otomatis. Kecuali kalau awalnya itu sudah parah, ini nggak mungkin sembuh. Begitu menghabiskan 1 hari bayar fidyah, 1 hari bayar fidyah. Ini enggak. Setelah parah dia rencananya mau pondok di setelah bulan Ramadan, bulan Syawal mungkin. Ternyata meninggal di bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan yang mana orang tersebut belum melakukan qada. Tuna tamakuni in dalam sedurunge mungkin menaqati sing qada. Gimana hukumnya? Lazima fitir kati al-fidyah. Lazima wajib fitir kati ing dalam tinggalane sasun apa al-fidyah itu fidyah. Maka wajib tirkahnya itu diambil, dibayarkan fidyah. Tirkah itu apa namanya? Harta warisan. Namanya tirkah. Jadi ketika ada orang meninggal, yang pertama itu zakatnya diambil, jangan langsung dibagi-bagi ke anak ahli waris. Ahli waris itu sabar dulu. Bahkan kain kafalnya saja itu sebenarnya kalau urutannya nomor 3. Pertama nomor 4 nomor 3 ya. Pokoknya nggak langsung dibelikan kain kafan. Yang pertama adalah hartanya dulu itu ada kaitan zakat nggak? Kalau ternyata harta warisannya untuk kambing 40 lalu tahun belum dibayar zakatnya, maka ambil satu, dikasihkan zakatnya dikasih. Ini apa harta tinggalan mayit. Yang
Yang kedua, ada hubungan hutang piutang nggak? Ada, bayarin hutang dulu. Termasuk fidyah ini. Nah, dulu gimana? Ya sakit ya, nggak puasa berapa 15 hari. Maka ambil hartanya ini 15 mut, berarti 8 on kali 15 diambil dulu, dikasih, dibayarkan fidyahnya dulu. Kalau zakatnya sudah, fidyah sudah, terus masuk utangnya sudah, nah baru ini kain kafan sudah selesai. Nah, wasiatnya gimana, sudah selesai, baru dibagi. Nah, kadang-kadang sekarang buru-buru, begitu meninggal langsung dihitung, sana bagian kamu. Wong tuane kelalen. Ternyata orang Sing tuanya mati banyak. ini kelalen kayak. Ya, orang tuanya ini ada fidyah, ada apa, hutang, ada Dipikir zakat. Bahaya ya, jadi kalau punya anak nggak tahu ngaji. malah kari nyeneni bapak salah muda kan bener poso Pak. Parah. Biasanya Wajib. Bahaya. harus tahu, jangan sampai mengambil harta orang tua atau orang yang meninggal ini sebelum dibayarkan semua kewajiban. Termasuk sing di videoin niku wau dinten sing nggih matine niku mboten. Ya kalau dia masih siang ya, Nggih. iya siang. Orang sedang berpuasa tahu-tahu tengah hari mati. Iya. Hari yang itunya di videoin mboten. Difidyai. Sedang puasa urung tekan maghrib mati nang tengah jalan. Iya, Di videoin. fidyai. Fidyatan tadi kan Nggih. untuk kehati-hatian. Tapi nek dihitung kodone misal dikodok puasa secara hukumnya wajib betul. Ini yang diwajibkan kan kalau dia sakit wajib fidyah. Kalau itu nggak ngaji, kalau sudah diambil fidyah. Sakitnya parah kan, itu wajib fidyah. Lazimah fitir kati al fidyah. Kapan ini wajib juga fidyah? Karena ada dua sakit tadi, sakit parah sama sakit ringan. Sakit ringan dia nggak puasa juga ternyata. Fidyahnya ini ayyamil maradil ladzi la yurja buruhu. Di hari-hari yang mana hari tersebut tidak diharapkan sembuhnya. Tanggal 1 sakitlah ringan puasa. Tanggal 2 agak sedikit, tambah sedikit dosisnya. Ya, kalau puasa masih kuat, tapi nggak puasa. Ketiga ternyata sudah parah. Keempat, kelima, keenam meninggal. Jadi yang dihitung di mana? Ketiga, keempat, kelima, yang satu tadi nggak dihitung fidyah. Hitungannya apa? Qadha. Masih ringan. Karena masih ringan. Fakot hanya itu. Alif la fima orang yang dalam dina jurga rejakan dan Arab apa buruhu alarane marit arase marit ning ada mitama kunhi orang-orangane pengangi. Jadi hanya yang difidyai sakit yang parah saja. Ternyata 30 hari itu sakit parah 10 hari, yang ringan 10 hari. Nah, ringan ini dibagi dua, yang ringan 5 hari puasa, yang 5 hari nggak puasa. Yang 5 hari nggak puasa inilah yang diqadai. Yang apa? Yang 10 hari yang parah ini yang wajib dibayar fidyah. Nah ini belum qadha kan? Nah nanti ahli warisnya untuk qadha. Digentos video mboten sakit. Nggak bisa. Fidyah ini ketika sakit. Jadi orang ahli warisnya orang tuanya wajib qadha untuk Mandinya. Lazimahu fitir katir al-fidyah di ayyamil marad ala dilari sabru faqat la fi majib wa fi mata bitamakum. Iki berarti kaprah misalnya kaprah. Artinya kan di video kabeh kan. Ya itu harus diqadha. Biasa. Enten sing hari yang dihitung wajib foto, ada yang dihitung Ya. sudah masuk kategori difidyai kan. Akhirnya dia itu meninggalkan biasa ya. Nggih. Jadi qadha. Orang kita qadha bayar wajib. Nggih. Tapi misalnya
sakit parah niki kudune difidyah tapi diganti kodok puasa sakit mboten balik ahli warisnya napa waline sak awal puasa pun parah sakitnya 10 dino meninggal terus kan syarat tariknya mau difidyah ya terus ahli waris niku utawa waline niku kepengin maksud tangke puasa wae lah mereka jangan tak fidyah mungkin mboten gadah bahan ke fidyah kan terus digantinya nggih bayar puasa. Kalau di sini lazimah fitir katil fidyah ini berarti hanya fidyah saja. Walau kalau di kitab lain tak ada yang menerangkan tentang boleh. Ini kan satu pengambilan pendapat saja. Yustasna min jawazil fitri. Yustasna dijabahaken min jawazil fitri saking wenange fitrah bisafari dengan perjalanan. Sapa mati musafar maka nglanggengaken lelungan. Pada yubah mongko ora wenang law kadhe mati musafar apa al-fitru takali anahu kana teman sedurunge mati musafar iku yo ati negakaken ila isqatul wujub marang ngukuraken kewajiban bil kulliyati kelan kabeh. Sekarang hukumnya tadi kan menerangkan tentang orang yang perjalanan jauh ya boleh buka. Permasalahannya orang ini jalan terus seperti sopir ya terus tiap hari kan sopir perjalanan jauh terus gimana hukumnya, apakah boleh untuk muka makan? Nah, kalau boleh nah dia safar terus senang merah gimana hukumnya? Fala yubah lahu itu nggak boleh bagi supir-supir itu kalau memang dia nyupir terus nggak boleh dia muka. Bukan dia itu musafir nih Kayaknya sudah kayak mau mukim. Memang mukim nang kendaraan. Kenapa kalau dia itu nggak boleh? Karena li'annahu yu'ati ila isqatil wujub. Itu menggugurkan kewajiban. Kan wajibnya dia kan sebagai manusia wajib puasa. Nah, kalau safar boleh, dia safar terus, mukah terus, apa nggak boleh? Bil kulliyati. Illa ayyaqsida qada'a fi ayamin akhar fi safarin. Kecuali nah di sini kan kadang-kadang perjalanannya kan kadang jauh panas. Nah kadang-kadang besok nggak jauh terus nggak begitu panas. Contoh kalau di dalam Jawa itu ada daerah satu Bandung ataupun Wonosobo itu daerahnya kan dingin. Jadi kalau puasa itu kuat. Kalau pergi ke Sumatera tuh panas ya, ngangkut sawit lagi. Nah, maka boleh kalau dia saya entarlah sekarang mau muka saja, saya kalau besok ketika perjalanannya yang lebih ringan, hanya nggak begitu panas. Illa ayyaqsida kecuali yang tenaja sapa mudi musafar qada'an fi ayyamin akhar ing dalam dina sing lain fi safar ing dalam perjalanan. Jadi tetap musafir terus, cuma musafir itu kan beda-beda. Ada yang musafir berat di situ karena panasnya atau karena jauhnya jauh banget. Ada yang ringan, maka boleh di situ mukah dengan niatan akan diqadha di hari yang lain walaupun dalam keadaan musafir. Faqala Ibnu Hajar, faqala mengucap sampai Ibnu Hajar ya juzu menang apa al-fitru mukah mutlakan secara mutlak boleh itu belajar boleh lah safir boleh musuhin nanti kata boleh pokoknya walaupun musafir boleh tapi kalau boleh waktu itu ya yang penting puasa ya boleh kan berarti tetap wajib puasa nggak hilang. Kecuali wajib muka, nah ini repot. Masa betul berarti wajib kok, masa terus. Yajibu al-qada' alal fawri in fata bi huri'atin. Nah ini saya terangkan yang tadi maksudnya. Yajibu wajib al-qada' alal fawri ing atase sak nalika in fata lamun pot sapa apa saw bi huri'atin kelan tanpa udzur. Tanpa ada udzur dia batal. Ya teko ada tahu pong enak makan saja karena ingin enggak ada udzur apa-apa.
ada bakso makan saja di pasar kan, nggak ada uzur, kuat karena dibelikan orang tua, makan saja. Dasar hobi. Gimana hukumnya ini? Wajib qada alal faur. Nah, alal faur terus langsung, nggak boleh ditunda-tunda. Wala tarohi lan ingat semoga infata bi udrin, nggak boleh entar pokoknya kalau pot infata lamun pot apa puasa bi udrin dengan udur, karena dia itu ada alasan seperti apa, mungkin sakit, mungkin dia perjalanan jauh, itu boleh. Malam yuakhir yang dalam selagi ini orang akhir sapa wong mengakhirakan ila Ramadan mayung Ramadan akhirakan boleh. Fa idza lam yatamakan minal qada, maka ing dalam lagi orang mungkin sawang minal qada sing qada bi an mata gambar kalian tambah sawang akiba mujibul qada yang dalam sakwise perkara kang ngajibaken ing qada awin nadir utawa nadir awin kafarah atau kafarah awis terus di kelawan wong apa alam udur ila mautihi maring matine wong falai sama karena alih ngasih apa syai uji la fidyata wala qada'a wala itsma. La fidyata orang wajib fidyah wala qada'a la qada' wala itsma ora dosa. Ada orang yang udur tadi kan, udur, setelah udur dia makan kan boleh, diperbolehkan dia safar sebenarnya makan di perjalanan, kodoknya langsung nggak langsung tarohi, ternyata belum kodok, ya udah ngalamin ini sawah selesai, terkota selesai, maulid meninggal, apakah dia wajib kodok? Ternyata meninggal kan, hanya wajib kodok atau setelah nadar atau setelah kafarah, udurnya awis tamarabil udur itu udurnya terus jalan seperti sakit terus udur sampai terakhir dia udur terus ila mautihi sampai matinya. Gimana hukumnya, apakah wajib baginya untuk sesuatu? La fidyata, tidak wajib bayar fidyah. La qada, tidak wajib qada, wala isma dan ora wajib tidak dosa. Walaupun belum diqada. Wis ninggal sih. Ora wajib qada, ora wajib fidyah, ora dosa. Amma idza fatahu anapun nalikane pot sawong wing sawi horeng udrin lan tanpa udur ya tam mongko dosa. Nah, tapi dia kok belum qada, udah meninggal padahal sudah ngalamin apa namanya? Hari bisa diqada. Maka dia dosa. Walaupun dia tidak apa namanya? Tidak alami begitu sawal langsung meninggal. Dosa tetap meninggalnya tidak ada udur. Wa yukhrijulan tentu akan mintarikatihi saya terkait wong likul yamin katu saudina apa mudun samud saon tamakan apa kau mungkin sawang min apa sing kata aula utawa ora. Hadi utaiki contoh hadis surah iku tata sawara ditemu biman ing dalam wong mata kang saman wa kana ana saman iku mutahawwilan gampang fi siyam Ramadan ing dalam puasa Ramadan walam yakil ora qada saman. Nah, ini kita ceritanya beda lagi. Ketika ada orang yang tahawun gampang dengan bulan puasa, memang sengaja nian dia enggak puasa, kan wajib qada. Dosa enggak? Dosa. Ketika belum qada meninggal, gimana hukumnya? Setiap tirkahnya, setiap satu harinya maka wajib dikeluarkan tirkahnya. Ini ngeten ya. Sing mau kaprai wong tadi kan mungkin dia ninggalnya karena tidak ada udur sengaja, maka setiap hari wajib satu mud. Saun tamakana kata Allah. Nah, enggak mungkin qada ini belum sampai ini sudah meninggal, belum bisa qada, sudah sawalnya belum habis sudah meninggal, ya udah pokoknya satu mud. Ataupun setelah maulid sudah berapa hari itu qada bisa tetap satu mud, karena meninggalkan puasanya itu karena maksiat. Beda tadi dia ada udzur, ya, perjalanan jauh mau dikontak bulan kok dah. Nah ternyata
bulan Syawal sudah meninggal, maka dia tidak apa? Tidak dosa, tidak wajib qadha, tidak apa? Fidyah. Paham tak ya? Jadi nggak boleh dipukul rata. Kalau memang dia meninggalkan ada udzur, ketika meninggal tidak wajib dikatakan. Tapi kalau dia meninggalkannya apa nggak ada udzur, sengaja maksiat, dia wajib membayar fidyah. Nah, pertanyaannya ketika ada orang tanya gimana orang tua ini saya meninggalkan puasa, meninggalkannya itu karena ada udzur atau enggak? Ya. Kalau maksiat wajib dikeluarkan fidyahnya setiap 1 hari 1 bulan. Amin. Terperinci, tidak ulang. Idza tabata yaumus syak annahu min ramadan bata'an aftara wajib 'alal qada' al-fawr. Yatabayyana wujubuhu alaihi. Sekarang ada orang yang makan di tanggal 30 bulan Sa'ban. Yaumus syak itu nggak tahu penentuan apa, pemerintah belum ada penentuannya, ragu dia ini bulan Ramadan atau enggak ini. Ternyata dia makan, mungkin karena apa sinyalnya nggak ada kan di pedalaman ataupun TV nggak nyampe ke situ, nggak sampai ada kabar. Akhirnya dia makan. Kita sahabatnya kan tetap apa yang musak kita mamang ragu anak terusnya yang musak itu Ramadan. Saya Ramadan bataan atau Indonesia sembuhkan setelah makan. Gimana hukumnya? Wajib alaihi qadha. Wajib qadha. Nah, kemarin kamu puasa enggak? Loh, kemarin sudah tanggal 1 loh. Loh, emang iya ya? Iya tanggal 1 kemarin, sekarang 2. Maka wajib qadha alal fawri sanalika. Langsung. Ditabayyana karena tadi jelas bahwa wujub-wujub soal yang semua. Wa idza aftara lan agane Mekah salong pada bi audrin lan wudu kama lawin batine lara au safarin tawa lungan fa innahu mangatu setuhune wa kuwi minta disuntakan au kadhe wong apa bisa sak ida safana kana waras au qatima tetep sawong asna nahar dan ae. Sekarang ada orang sakit atau orang perjalanan. Orang sakit atau orang perjalanan jauh. Ketika dia sampai di tengah-tengah hari, ketika dalam perjalanan boleh makan ya, boleh makan. Dia Mekah. Nah, ketika sudah sampai di rumah, disunahkan untuk imsak, sunnah untuk imsak. Begitu juga marid, dimakan obat, ternyata sembuh, dohor, nah obat kaki, maka dohor kesananya sampai maghrib itu disunahkan untuk imsak. Beda kalau ternyata orang sakit ini gimana hukumnya? Oh boleh makan kalau orang sakit. Ternyata nggak makan. Nah setelah duhur ternyata sembuh. Wah betul nanti aku mangan mau. Saya jujur mangan akeh banget, teman. Tilek akeh padha nggak puasa nggak mulai mah. Artian mangan mau. Lah siki wis mari kepengin mangan. Gimana hukumnya? Mari niku. Nah, sembuhnya siang Ramadan. Gimana hukumnya? Amma idza safa. Sufyan. Anapun nalikane waras ya. Sapa marid wa huwa tematiku shaimun ngamboso. Au qatima atau teko atau dalam perjalanannya dia banyak makanan tapi enggak dimakan. Dibawa saja. Ternyata sampai rumah, wah kepingin tenan jam siang itu udah beli es, beli apa, cendol semua dibeli, tapi dia nggak makan tadi. Begitu sudah sampai rumah, ternyata kepingin. Ini perjalanan jauh nih, ada olahraga Jawa, di Garut dan lain sebagainya, dodol Garut dan lain sebagainya, kepingin sekali. Gimana? Bahwa uang kang musafir itu soal ini kang puasa, wajib muka wajib upah itmamu nyempurnakan. Wajib sempurnakan puasanya. Gak boleh terus setelah sampai rumah makan. Terus kan saya musafir kan tadi, sekarang sudah mukim. Nah saya kan sakit kan tadi pas sakit nggak mau makan, setelah sembuh mau makan. Nah, makanya nggak boleh ketika sudah sembuh ataupun sudah sampai ke rumah. Ada yang masih ngomong waras atau ngomong teko kasobi ke ini anak kecil
seperti anak kecil tadi, balik di tengah-tengah siang. La yajuzu sarful kafarah liman talsamuhu mu'natuhu kazakawat. Sekarang menasrafkan kafarah, orang membayar kafarah kepada keluarganya, gimana hukumnya? La yajuzu orang menang apa sarful kafarati maringaken kafarah liman maring wong talsamuhu kang wajib ing wong apa mu'natuhu ongkose liman man kazakawat kaya pira-pira zakat. Jadi nggak boleh kita kafarah kita dikasih ke anak kita, kafarah kita kasih ke istri kita, nggak boleh. Karena wajib kita bukan ngasih kafarah kepada mereka, wajib kita ngasih nafkah. Kafarah untuk siapa? Untuk fakir miskin, orang luar yang bukan wajiban kita. Begitu juga zakat. Nah, zakat itu zakat 20 juta kayak anak-anak ini. Nah, ya jenenge ngapusi kesalahan. Ya. Korupsi. Seharusnya cara apa nih, pemerintahannya ini bantuan untuk desa, ternyata itu ada anaknya khusus untuk anaknya saja, itu berarti korupsi. Itu kan untuk desa atau orang aja gak sah, harus satu desa rata. Atau itu yang tadi ini kafarah harus dikasih kepada orang fakir miskin, ya harus fakir miskin. Nah ini anak saya miskin, nah itu kewajiban kamu memberi nafkah. Wajib alaman sewa aftara kang mukah sapa wong dina Ramadan ing dalem Ramadan li audin dalam udur layu jaka Arab bisa di Arab apa zamanku ilangi udur kaki baring kaya dene tua amaradin utawa lara layu jaka ngaradin Arab warase marap apa mudun sakmut kula yaumi ing dalem saben dina ing kana lawan sapa iku musiran sugih hina idin ing dalem nalika iku sanalika bila kodok tanpa kodok, wong tua banget yang nggak mungkin muda lagi atau orang yang sakit parah yang nggak mungkin sembuh, maka setiap hari wajib sakmut senalika seketika itu ya. Langsung ketika sudah sore langsung kasih, sore maghrib kasih ketika mampu, hatta wa in qadara alaihi sehingga dan senajan mampu sebuah wong alaihi sekodok walaupun kodoknya mampu. Pada dalika indam semua kafarah. Setelah kafarah ternyata sehat. Kodok mampu nggak? Mampu. Sesakitnya ternyata sembuh. Nggak mungkin sembuh ternyata sembuh. Di anahu teman senewa iku khairu mukhatib ora khitab. Atau khitabi bisa ambil puasa. Karena orang tadi yang sakit parah dan orang tua itu nggak dikhitab itu puasa. Setelah bulan Ramadan selesai ternyata sehat orang, mungkin dikasih obat apa itu kan cipu ternyata mati, itu tetap nggak wajib. Yang wajib orang itu apa? Wallahu ta'ala alam. Nikmat banget ya.